kerja nyata atau yang biasa disebut dengan KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa melalui pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia, serta memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat dan belajar untuk mengidentifikasi masalah yang sebenarnya terjadi, lalu membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, khususnya permasalahan yang ada di lingkungan lokasi KKN. Tujuan utama KKN diarahkan kepada 3 aspek utama yang meliputi pengembangan kepribadian mahasiswa, pengembangan kelembagaan, dan pengembangan masyarakat. Adapun untuk tema KKN pada periode 2022 ini adalah pemberdayaan masyarakat berbasis SDGs, program anti narkoba, dan kesadaran tentang stunting. Lokasi di mana kami KKN berada di Kelurahan Kalicari, Pedurungan, Kota Semarang. Kelurahan Kalicari merupakan wilayah yang termasuk ke dalam daerah administrasi Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Kalicari memiliki luas wilayah kurang lebih 80,36 hektar dengan jumlah penduduk 9.348 jiwa per bulan Mei 2022. Kelurahan Kalicari memiliki batas-batas wilayah pada daerah utara yang merupakan Kelurahan Telogosari Kulon, di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Palebon, di sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Gemah, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Gayam Sari. Kemudian Kelurahan Kalicari terdiri dari 9 RW dan 60 RT. Kelurahan Kalicari memiliki banyak potensi, seperti produksi serabi dan pertokoan karena lokasinya strategis. Setiap wilayah RW di Kelurahan Kalicari memiliki potensi dan permasalahan yang berbeda-beda. Kalicari memiliki 60 RT dan 9 RW. Salah satunya ialah RW 3. Di RW 3 terdapat banyak jumlah UMKM yang lumayan banyak. Tetapi permasalahan di sini masih banyak pula yang belum mengerti bagaimana cara mempromosikannya agar dapat dikenal dan diketahui secara luas oleh masyarakat selain Kelurahan Kalicari. Setelah itu permasalahan terjadi ialah kurangnya lahan untuk ditanami toga atau tanaman obat keluarga. Selain itu juga ada kekurang aktifannya Karang Taruna di beberapa RW, khususnya di RW 3. Dan permasalahan yang terjadi ialah kurangnya fasilitas untuk posyandu lansia di RW 3. Di RW 3 Kalicari terdapat sentra pembuatan makanan tradisional yang khas yaitu serabi. RT 2 RW 3 sendiri memiliki sebutan sebagai Kampung Serabi. Menurut penuturan dari Ketua RT 2, dulu terdapat sekitar 20 pembuat serabi. Namun karena pandemi COVID-19, pembuat serabi hanya tersisa 4 orang. Alasan lain yaitu karena kurangnya minat generasi muda untuk belajar membuat serabi dan karena para pembuat serabi rata-rata berusia tua sehingga terbatas dalam menggunakan smartphone sebagai sarana pemasarannya. Sebagai potensi yang bagus, sentra industri serabi diharapkan dapat bangkit kembali dan banyak generasi muda yang mau meneruskan pembuatan serabi ini. Potensi lain yaitu bank sampah. Bank sampah ini telah berjalan dengan baik di RT 2 RW 3 Kalicari. Pada setiap beberapa minggu sekali diadakan pengambilan sampah dari rumah-rumah warga. Sampah-sampah tersebut kemudian dikumpulkan dan dipilah antara yang bisa didaur ulang dan yang tidak. Kegiatan ini sangat positif sehingga semoga dapat berkembang lebih baik lagi. Program kerja multi pertama kelompok kami yaitu sosialisasi tentang pencegahan stunting. Proker ini sendiri dilakukan bertujuan supaya warga RW 03 Kelurahan Kalisari paham akan kejadian stunting dan bisa melakukan pencegahannya. Proker ini dilaksanakan pada hari Selasa 19 Juli 2022. Mekanisme dari kegiatan ini yaitu dengan melakukan door to door ke rumah-rumah warga dan menyampaikan materi tentang stunting serta memberikan leaflet yang bisa menjadi pegangan bagi mereka. Selain memberikan leaflet, kami juga memberikan bingkisan berupa makanan-makanan bergizi bagi balita. Ibu-ibu yang ikut serta dalam proker ini cukup aktif dan memperhatikan pada saat kami memaparkan materi. Kemudian, program kerja multi kedua kami yaitu sosialisasi tentang bahaya narkoba.
Proker ini sendiri dilakukan bertujuan agar anak-anak remaja di RW 01 paham tentang bahaya narkoba dan tidak mendekati apapun yang berhubungan dengan narkoba. Proker ini dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Juli 2022 bertempatan di aula depan Masjid RW 01 dan ditargetkan kepada anak-anak remaja. Mekanisme dari proker ini yaitu dengan melakukan sosialisasi yang mengundang pembicara dari Ormas Gerang dan pesertanya yaitu anak-anak remaja RW 01. Selain melakukan sosialisasi, kami juga memberikan jajanan-jajanan pasar agar peserta yang ikut bisa enjoy selama kegiatan berlangsung. Anak-anak remaja yang ikut cukup aktif dalam bertanya dan mendengarkan dengan baik saat materi dipaparkan. Program kerja mono dari bidang farmasi yang pertama adalah Dagusibu. Dagusibu merupakan materi tentang cara pendapatan, pemakaian, penyimpanan, dan pembuangan obat. Program ini sendiri dilakukan bertujuan untuk meningkatkan cara pengelolaan obat yang baik dan benar bagi masyarakat. Proker ini dilaksanakan pada hari Jumat 29 Juli 2022 bersamaan dengan acara pengajian malam 1 Suro di RW 03. Mekanisme dari proker ini yaitu dengan melakukan sosialisasi dan pembagian leaflet sebagai outputnya. Masyarakat cukup antusias dalam mendengarkan materi dan aktif dalam bertanya saat kegiatan berlangsung. Kemudian proker mono kedua yaitu edukasi tentang pengolahan tanaman toga. Proker ini dilakukan karena masyarakat masih belum bisa memaksimalkan tanaman obat dengan baik dan efisien. Proker ini dilaksanakan pada hari Kamis 28 Juli 2022 bersamaan dengan acara pembuatan taman di RW 05. Mekanisme dari proker ini yaitu dengan melakukan sosialisasi dan pembagian handbook sebagai outputnya. Masyarakat RW 05 sangat antusias dan aktif dalam bertanya saat kegiatan berlangsung. Program kerja pertama dari kedokteran umum yaitu pemeriksaan tekanan darah dan sosialisasi mengenai tekanan darah tinggi yang telah terlaksana secara door to door pada Selasa 19 Juli 2022 dan dilaksanakan di Posyandu pada 4 Agustus 2022. Program kerja ini meliputi pemeriksaan tekanan darah menggunakan tensimeter dan sosialisasi mengenai tekanan darah tinggi menggunakan media leaflet. Isi dari leaflet ini seperti pengertian, faktor resiko, komplikasi, cara mengatur pola makan, cara mencegah, dan cara mengendalikan tekanan darah tinggi. Sasaran dari program kerja ini yaitu warga dengan kelompok usia pralansia dan lansia. Program kerja diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait tekanan darah tinggi dan sebagai upaya deteksi dini penyakit tekanan darah tinggi. Selain itu, program kerja ini sesuai dengan SDGs WHO nomor 3, yaitu Good Health and Well-being. Program kerja kedua dari kedokteran umum yaitu pemeriksaan mata dan sosialisasi mengenai rabun jauh telah dilaksanakan secara door to door pada Selasa 19 Juli dan Sabtu 23 Juli 2022. Selain itu, program kerja ini juga dilaksanakan di PAUD Mutiara pada Selasa 26 Juli 2022. Pemeriksaan mata dilakukan menggunakan kartu E sesuai anjuran dari buku SDIDTK Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kartu ini digunakan untuk deteksi dini adanya kelainan daya lihat pada anak prasekolah yaitu usia 36 sampai 72 bulan. Tidak hanya itu, sosialisasi diberikan melalui video edukasi mengenai rabun jauh dan cara pencegahannya kepada anak dan orang tuanya. Orang tua dari para balita juga diberikan leaflet mengenai rabun jauh dan cara pencegahannya. Selain itu, program kerja ini sesuai dengan SDGs WHO nomor 3 yaitu Good Health and Well-being. Program kerja ketiga dari kedokteran umum yang dilaksanakan oleh Nabila Alatifah Chandra Syarifidia ialah edukasi tentang penyakit diabetes mellitus di RW 03 Kelurahan Kalicari yang dilaksanakan secara luring dengan konsep door to door yang dibagi menjadi 3 hari, yaitu hari Minggu pada tanggal 17 Juli tahun 2022, hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 dan hari Kamis pada tanggal 4 Agustus 2022 agar penyampaian materi bisa tersalurkan secara optimal dengan isinya yang mudah dipahami.
Program kerja ini meliputi sosialisasi tentang penyakit diabetes mellitus yang berisikan definisi dari diabetes mellitus, gejala yang ditimbulkan, kapan waktu yang bisa dikatakan terkenanya penyakit ini, tipe diabetes mellitus, penyebab, komplikasi, serta pencegahannya dengan gerakan cerdik yang dituang di leaflet sebagai medianya. Sasaran dari program kerja ini ialah kelompok usia yang sudah lansia. Di akhir pemaparan materi terdapat sesi tanya jawab. Berikut ialah dokumentasi dari program kerja ini. Dan pada hari selanjutnya seperti ini. Program kerja keempat dari kedokteran umum yang dilaksanakan oleh Nabilah Alatifah Chandra ialah edukasi pentingnya higienitas dan pembagian masker kain di RW 03 Kelurahan Kalicari. Kegiatan ini dilakukan dengan konsep door to door yang dibagi menjadi 3 hari, yaitu hari Selasa pada tanggal 19 Juli tahun 2022, hari Senin tanggal 25 Juli tahun 2022, dan hari Kamis pada tanggal 4 Agustus tahun 2022 dengan menjelaskan dan membagikan leaflet mempraktekkan cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai WHO atau World Health Organization, sekaligus adanya pembagian masker kain dari saya kepada warga sekitar. Diharapkan dari program ini bisa sama-sama memutus rantai penyebaran penyakit dimulai dari menjaga higienitas diri sendiri. Berikut dokumentasi dari program kerja ini. Dan pada hari selanjutnya seperti ini. Program kerja dari program studi manajemen yang pertama adalah sosialisasi perencanaan keuangan. Program kerja ini merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memberikan materi perencanaan keuangan dengan media buklet yang dicetak dan disebarkan pada saat acara RT. Selain menyebarkan buklet cetak, mahasiswa juga menyebarkan e-buklet melalui WA Group. Kemudian program kerja yang kedua dari program studi manajemen adalah edukasi pemasaran digital. Program kerja ini merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memberikan edukasi terkait pemasaran digital kepada pelaku UMKM melalui sistem door to door. Program ini dimulai dengan melakukan pendataan UMKM di kantor Kelurahan Kalicari. Kemudian mahasiswa mendatangi UMKM untuk melakukan edukasi terkait pemasaran digital. Setelah melakukan edukasi, mahasiswa memberikan leaflet yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam memulai pemasaran digital bagi UMKM terkait. Dengan KKN yang dilaksanakan oleh mahasiswa Undip, yang mana selama kurang lebih 1 bulan ini sudah melaksanakan KKN di wilayah kami. Alhamdulillah koordinasi yang luar biasa dan masing-masing kelompok sudah terbaikkan di masing-masing RW dan sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan program-programnya masing-masing. Dan harapan kita apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa KKN tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat dan tentunya juga untuk mahasiswa menambah pengalaman dan pastinya menambah pengetahuan yang mana selama ini tidak didapatkan di kampus. Dan mengucapkan terima kasih kepada kelompok atau yang melakukan KKN di Kelurahan Kalicari, khususnya di RW 3, bahwasanya dengan kehadiran KKN di lingkungan kami menggugah atau mengangkat atau memberikan motivasi terhadap warga untuk lebih bergerak bersatu bersama untuk membenahi, membangun lingkungannya. Hanya kami mengharapkan dari pihak KKN itu lebih menjurus ke RT-RT. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mbak-mbak dan mas-mas KKN dari Undip yang telah membantu banyak program di RT 2 khususnya, yaitu seperti posyandu, kunjungan ke balita, lansia, pelaksanaan posyandu dan pian kemarin, juga untuk kerja bakti diantaranya membersihkan lingkungan dan pilah sampah. Itu aja. Terus harapannya mudah-mudahan mbak dan masnya semua kuliahnya berjalan dengan lancar dan tercapai apa yang dicita-citakan. Semangat!